Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafidh Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Ibni Surur al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Al-haditsus sadis ashar ba'dal mi'ah. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhuda kaffi baina kaffai kama yu'allimuni as-surata minal Qur'an. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa fi lafdhin idza qa'ada ahadukum lis-salati falyaqul at-tahiyyatu lillah wa dzakarahu ila akhirih. Wa fihi fa innakum idza fa'altum dzalik faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis sama'i wal ard. Wa fihi falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa'. Al haditsus sabi'a asyara ba'dal mi'ah. An Abdurrahman bin Abi Layla qala lakiyani Ka'b bin Ujrah faqala ala uhdi laka hadiyah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina faqulna ya Rasulullah qad alimna kaifa nusallimu alaik fa kaifa nusalli alaik qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Al-haditsus tsamina asyar ba'dal mi'ah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Wa fi lafdhin li Muslimin idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba' yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam thumma dzakara nahwah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Nuwasilu darsana, kita lanjutkan pelajaran kita mengkaji kitab Umdatul Ahkam yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani
Ibnu Abdul Wahid Ibni Ali Ibni Surur Ibni Rafi' Ibni Hasan Ibni Ja'far Al-Jamma'ili Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, dan kita masuk pembahasan bab yang baru, babut tasyahudi, bab bacaan at-tasyahud atau tahiyat. Hadis yang berikutnya, al-haditsu as-sadis asyara ba'dal mi'ah. Al-haditsu as-sadis asyara ba'dal mi'ati, hadis yang ke-116. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qal, sahabat ini mengatakan, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhud. Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, pernah mengajari diriku bacaan at-tasyahhud, bacaan tahiyat. Kaffi baina kaffai, di mana tapak tanganku ada di antara kedua tapak tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaf, ini kaf, tapak tangan, bukan telapak tangan. Kalau telapak ini namanya batnul kaf, yang bagian dalam. Kalau luarnya ini namanya dhahrul kaf, bagian punggung tapak tangan. Telapak ini telapak. Kalau ini namanya tapak, ini kaf namanya. Ini namanya batennya, bagian dalamnya, perutnya, dan ini namanya dhahirnya, bagian luarnya. Kama, sebagaimana yu'allimuni surata minal Qur'an, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuni, biasa mengajari diriku. Perhatikan apabila kita membaca hadis, dan ini bagi para santri yang sudah mempelajari bahasa Arab, ana yakin bisa membedakan lafaz yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang satu beliau mengatakan allamani, yang satu beliau mengatakan kama yu'allimuni. Dan seorang yang belajar bahasa Arab itu apabila dia sudah mulai tumbuh kecintaannya kepada bahasa Arab, maka dia akan lebih senang membaca kitab-kitab berbahasa Arab dibandingkan kitab-kitab berbahasa Indonesia. Dan ini adalah hal yang waqi', faktanya demikian, kenyataannya seperti itu. Oleh karena itu di pondok-pondok pesantren, di ma'had-ma'had diajarkan kitab-kitab berbahasa Arab. Adapun sebagai koleksi atau untuk bacaan, perlu kita masih membaca kitab-kitab berbahasa Indonesia. Sebab ada sebagian penuntut ilmu tidak pernah membaca kitab berbahasa Indonesia, ketika menerjemahkan, terjemahannya tidak enak. Bahasa Indonesianya kacau balau. Struktur susunan kalimatnya tidak sesuai dengan SPOK-nya bahasa Indonesia. Jelas? Jadi santri perbanyak membaca buku, apakah buku-buku agama berbahasa Indonesia maupun berbahasa Arab. Tapi santri harus lebih cinta dengan kitab-kitab berbahasa Arab dan senang membaca kitab-kitab bahasa Arab. Porsinya harus diperbanyak, karena kitab-kitab berbahasa Indonesia juga dibutuhkan. Antum bisa baca kitabnya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, salah satu guru saya, hafizahullah ta'ala. Antum bisa baca kitab susunannya Al-Ustaz Abu Unaisa Abdul Hakim bin Amir Abdad, hafizahullah ta'ala. Antum bisa baca-baca tulisannya Al-Ustaz Firanda, Dr. Firanda Andirja LCMA, hafizahullah ta'ala, dan ustaz-ustaz yang lainnya. Namun porsi membaca kitab bahasa Arab harus diperbanyak.
Hanya saja jangan ditinggalkan membaca kitab-kitab berbahasa Indonesia, karena nanti bahasa antum akan kacau balau. Kalau antum hanya membaca bahasa Arab, tidak tahu kaidah-kaidah bahasa Indonesia, apalagi di pesantren ini tidak ada pelajaran bahasa Indonesia, itu tambah kacau nantinya. Tetap harus gunakan waktu untuk membaca kitab-kitab bahasa Indonesia. Baca tulisan-tulisan para ustadz yang disebar lewat Facebook, lewat WA, dibaca itu bahasa Indonesia. Agar antum kuat bahasa Arabnya dan kuat terjemahan bahasa Indonesianya. Bukan hanya pandai bahasa Arab tapi tidak bisa menerjemahkan. Antum sedang berbicara dengan siapa? Orang Arab atau orang Indonesia? Orang Indonesia. Maka harus juga menguatkan bahasa Indonesianya selain bahasa Arabnya yang harus pertama kali. Tapi belajar bahasa Indonesia tidak wajib. Namun belajar bahasa Arab hukumnya wajib. Sebagaimana ucapan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamu al-arabiyyata, pelajarilah oleh kalian bahasa Arab, fa inha juz'un min dinikum, karena bahasa Arab itu adalah satu bagian dari agama kalian. Jadi kalau kita tidak mau belajar bahasa Arab, sama dengan kita meninggalkan sebagian dari agama kita. Tidak cukup seorang santri menghafal Al-Quran, menghafal hadis, tapi lemah bahasa Arabnya. Harus belajar bahasa Arab dan semangat dalam mempelajari bahasa Arab. Taib. Di sini beliau mengabarkan kama yu'allimuni, sebagaimana Nabi terbiasa seringkali mengajari diriku as-surata minal Quran. Karena Ibnu Mas'ud termasuk sahabat yang talaki langsung Al-Quran dengan Nabi SAW. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas selesai dengan Nabi SAW. Dan bukan hanya sekali dalam seumur hidupnya beliau. Disebutkan dalam terjemahnya beliau, termasuk Ibnu Abbas berkali-kali menyelesaikan tafsiran Al-Quran dari surat pertama Al-Fatihah sampai surat yang terakhir An-Nas. 114 surat diselesaikan bersama Rasulullah SAW. Silakan dibaca kitab-kitab tentang ulumul Quran. Taib. Beliau mengajari diriku membaca tasyahud at-tahiyyatu lillah. Semua penghormatan dan pemuliaan hanya milik Allah. Wassalawatu wattayyibat, dan juga semua doa dan kebaikan-kebaikan. Assalamu alayka, kesejahteraan dan keselamatan atas dirimu, ayuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan juga rahmat Allah dan keberkahannya semoga atas dirimu. Assalamu alayna, dan kesejahteraan serta keselamatan atas kita semuanya. Wa ala ibadillah salihin, dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Sehingga perhatikan di sini, seorang yang salat ketika membaca tasyahud atau tahiyat tidak hanya mendoakan Rasulullah, mengucapkan salam kepada Rasulullah, tapi juga mendoakan diri mereka dan diri hamba-hamba Allah yang soleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, setelah assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, mengucapkan apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Jadi bukan hanya kepada nabi, tapi juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Jadi la ilaha illallah jangan diartikan salah ya ikhwah. Jangan diartikan salah. La ilaha illallah artinya bukan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini terjemahannya kelompok Wahdatul Wujud ya, Muhammad Ilham ya. Terjemahannya kelompok Wahdatul Wujud. Terjemahannya kelompok siapa? Wahdatul Wujud ya, Ahmad. Tapi kalau ahlu sunnah menerjemahkan tidak ada sesembahan, ilah itu sesembahan yang berhak untuk disembah dan diibadahi dengan benar melainkan hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala semata, wahdah la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Dan harus belajar antum. La itu adalah la nafiyatun lil jinsi. La i'rabnya ini ya, i'rabnya la nafiyatun lil jinsi, la yang meniadakan jenis. Ta'malu amala inna, dia beramal seperti amalannya inna, persis. Apa itu? Tansibul isma, menasabkan isimnya yaitu mubtada'nya, wa tarfa'ul khabar, dan merafa'kan khabarnya. Karena dia tadkhulu alal jumlatil ismiyah, dia masuk pada jumlah ismiyah.
Ilaha ismula, isimnya la mansub, ya. Wa aina khabarula mahdhuf, takdiruhu bihaqqin atau haqqun, yang berhak disembah, bihaqqin atau haqqun, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Takdirnya adalah apabila dimunculkan khobarnya la, maka muncul di situ la ilaha bihaqqin atau la ma'buda bihaqqin atau haqqun illallahu. Kemudian illa, makna illa adalah harful istisna. I'rabnya adalah harful istisna, artinya kecuali atau melainkan. Dan Allahu lafzul jalalah, lafaz keagungan di sini adalah al-mustathna bi illa, sebuah kata yang dikecualikan dengan kata illa. Taib. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya Allah. Apa artinya hamba, ikhwan dulu? Nabi Muhammad adalah abduhu, beliau adalah Abdullah, artinya hamba, la yu'bad, tidak boleh disembah. Hamba itu tidak boleh disembah. Wa rasuluh, dan rasulnya, la yukadzab, tidak boleh didustakan. Mendustakan rasul sama dengan mendustakan Allah yang mengutusnya. Kemudian beliau mengatakan, wa fi lafdhin, dan dalam sebuah lafaz, idza qa'ada ahadukum, apabila, kata Nabi, salah seorang di antara kalian duduk, qa'ada maknanya jalasa, duduk, lis salati, untuk salat, idza qa'ada ahadukum lis salah, apabila salah seorang duduk untuk salat, fal yakul, maka hendaknya dia mengucapkan, fal yakul, ya al-ah Muhammad Wildan. Ini apa ini? Fi'il mudhari yang bagaimana ini? Kenapa kok majzum? Fal yakul. Lam itu lam apa itu? Lamul amr. Apabila masuk pada fi'il mudhari, maka fi'ilnya majzum. Di sini kebetulan karena fi'ilnya huruf terakhirnya huruf sahih, maka dijazamkan dengan sukun. Artinya apa? Kalau mengartikan, maka hendaklah dia mengucapkan. Perintah kepada yang gaib. Kalau perintah kepada yang ada di depan kita, mukhatab, anta, anti, maka langsung, misalnya kul, katakanlah ya, kuli, katakanlah olehmu kalau perempuan. Kalau laki-laki kul. Kalau jamak, kulu, ucapkan oleh kalian. Tapi kalau orang yang tidak ada, katakan falyakul, hendaknya dia mengucapkan. Hendaknya dia mengucapkan. Katakan kepadanya supaya dia mengucapkan. Apa yang diucapkan? At-tahiyyatu lillah. Penghormatan dan kemuliaan itu semuanya milik Allah. Wa dzakarahu ila akhirih. Kemudian perawi menyebutkan bacaan tasyahud ila akhirih, hingga akhir bacaan tasyahud yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, dan di dalamnya terdapat ucapan Nabi, fa innakum, maka sungguhnya kalian, idza fa'altum dzalika, jika kalian melakukan itu semuanya, faqad sallamtum, maka sungguh kalian telah mengucapkan salam, mendoakan dengan doa keselamatan dan kesejahteraan atas siapa? Ala kulli abdin salih, atas setiap hamba yang soleh. Jadi kalau kita mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, didahului dengan assalamu alayka dulu, maka itu sama dengan kita mendoakan kebaikan untuk setiap hamba yang soleh. Mengucapkan salam. Salam itu ucapan kesejahteraan dan keselamatan bagi hamba-hamba Allah yang soleh, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Mohon maaf, fis sama'i wal ardi, fis sama'i wal ardi, di langit maupun di bumi. Hamba Allah yang ada di mana? Di langit, wal ardi, maupun yang ada di buminya Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi, dan di dalam hadis itu terdapat ucapan Nabi, fal yatakhayyar, hendaknya orang yang tahiyat membaca tasyahud itu memilih minal mas'alati, dari doa, masya'a, apa yang dia inginkan dan kehendaki. Memilih doa yang dia inginkan dan kehendaki. Karena ketika tasyahud selesai mengucapkan bacaan-bacaan ini, maka Nabi biasanya berdoa mohon perlindungan dari 4 perkara. Nanti akan dibaca hadisnya, dan juga doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita baca faidah saja. Ini ada faidah ya. Faidatun, faidah,
warada li tasyahhudi sifatun mutaaddidah. Telah datang tentang masalah bacaan tasyahud sifat-sifat tata cara tasyahud yang bermacam-macam. Walakin akan tetapi, jadi sifat bacaannya macam-macam. Akan tetapi afdhaluha, yang paling utamanya, wa ajma'uha, dan yang paling mencakupnya, mengumpulkan segala sifat-sifat tadi adalah tasyahudu Ibni Mas'udin, tasyahud yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud riwayatnya, yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi saqahul musannif, yang disebutkan oleh musannif di sini, yang dipaparkan disebutkan oleh al-musannif di sini. Waqad ikhtarahul Imam Ahmad wa Abu Hanifah, dan inilah tasyahud yang dipilih oleh Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Abu Hanifah siapa namanya ikhwan? An-Nu'man ibnu Thabit, bukan An-Nu'man ibnu Bashir. Kalau An-Nu'man ibnu Bashir itu sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu yang hadisnya kita baca. Tapi An-Nu'man ibnu Thabit Abu Hanifah, kapan dilahirkan? Kapan beliau dilahirkan ikhwan? Tahun 80, ulida sanata 80 hijriyah, wa tuwfiya, dan meninggal sanata 50 wa 100 hijriyah, tahun 150 hijriah, dikala lahirnya, di tahun lahirnya Imam Syafi'i rahmatullah alaihima. Jadi Abu Hanifah lahirnya kapan? Tahun 80, wafat tahun berapa? 150, di usia berapa? 70 tahun rahimahullahu taala. Baik. Dan Abu Hanifah itu sama dengan ulama-ulama yang lain ahlus sunnah wal jamaah, ulama ahlus sunnah, min ulama yang ahlus sunnah wal jamaah. Dan beliau ahlul hadis, hanya saja hadisnya sedikit. Dan tidak layak dikatakan kepada beliau sebagaimana diucapkan oleh sebagian orang, sebagian dai ada yang terlalu gegabah mengatakan beliau adalah ahlur ra'yi, seorang ulama yang suka menggunakan pendapat akal. Tidak, beliau ahlul hadis, hanya saja hadisnya tidak banyak. Dan seringkali kalau beliau tidak bertemu hadis, beliau beristihad dengan pendapatnya, baru beristihad dengan apa? Pendapatnya, rahimahullahu ta'ala. Sebab ada yang merendahkan Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ahlus sunnah wal jamaah, dekat dengan masa kenabian. Jaraknya kepada Nabi hanya sekitar 5 perawi saja, beliau sudah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jadi Abu Hanifah ini dekat sekali, 4 perawi kadang-kadang sudah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat sekali Abu Hanifah ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faidah yang kedua, saya tidak baca semuanya ikhwan, ya. Saya tidak baca semuanya. Faidatun tsaniyah, faidah yang kedua, qala Subki, Al-Imam Subki berkata rahimahullah, inna fis salati haqqan, sesungguhnya di dalam salat ada hak, lil ibadi, bagi hamba-hamba. Jadi hamba itu punya hak di dalam salatnya, ma'a haqqillahi, yang haknya ini beserta dengan haknya Allah. Wa inna man tarakaha, dan sesungguhnya seorang yang meninggalkan haknya, sesungguhnya seorang yang meninggalkan akhalla bihaqqi jami'il mu'minin, maka dia telah merusak haknya seluruh kaum mukminin, yaitu man madha, kaum mukminin yang sudah berlalu kehidupan mereka, sudah meninggal, wa man yaji'u, dan kaum mukminin yang akan datang ila yaumil qiyamati, sampai kiamat. Jadi kaum mukminin yang lalu, yang dulu, dengan yang akan datang. Ini berarti dia telah merusak haknya kaum mukminin apabila meninggalkannya. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaina, berdasarkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini haknya siapa? Haknya seorang hamba dan orang-orang yang beriman. Keselamatan, kesejahteraan atas kami, atas kita, dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Bab berikutnya, babu kaifiyatus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tata cara salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al haditsus sabi'a asyara ba'dal mi'ah, hadis yang ke-117. An Abdurrahman bin Abi Laila, dari Abdurrahman bin Abi Laila qala, beliau berkata, laqiyani Ka'b bin Ujrah, Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu pernah berjumpa denganku, bertemu denganku.
Faqala, kemudian beliau berkata, bertutur, ini sahabat Rasulullah mengatakan, Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, ala uhdi laka hadiyah, ala maukah uhdi, aku hadiahkan laka, untukmu hadiyatan hadiah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami. Fakulna, maka kami berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, qad alimna, sungguh kami telah mengetahui, kaifa nusallimu alaik, bagaimana kami mengucapkan salam kepada dirimu, wa kaifa nusalli alaik, lantas bagaimana kami bersolawat kepadamu. Jadi Ka'ab bin Ujrah dan para sahabat tanya, bagaimana caranya bersolawat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi menjawab, bersabda, qulu, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan hadisnya di sini Bukhari Muslim ya, muttafaqun alaih. Ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, karuniakanlah salawat kepada Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan atas keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini, kawan. Di dalam hadis ini dan hadis-hadis yang selainnya tentang bacaan salawat, tidak pernah Nabi menganjurkan atau mengajarkan kepada kita agar menambahkan sayyidina. Jadi tidak ada tambahannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada yang mengatakan kepada kita atau kepada yang tidak menambahkan sayyidina, kamu kurang sopan kepada Nabi, maka katakan juga kamu juga kurang sopan. Kenapa adzan enggak kamu tambah sayyidina juga? Kan kurang sopan juga itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana sayyidinanya? Enggak sopan juga sama. Berarti kita sama-sama tidak sopan menurut pemahaman kamu. Padahal inilah yang terbaik. Tidak boleh kita menambahkan sesuatu kepada bacaan yang diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Jika beliau tidak mengajarkan bacaan sayyidina dalam sholat, ya jangan ditambah-tambah. Karena kalau kita menambah, konsekuensikah kita apakah kita konsekuen dengan penambahan itu atau tidak? Harusnya di setiap ada disebut nama Nabi harus ditambahkan sayyidina, iya enggak? Kalau tidak berarti kita kurang konsekuen. Karena memang itu yang tidak benar. Ini yang tidak benar. Jadi ikhwan, yang masih ditambah sayyidina di dalam sholat tidak boleh. Tapi Syekh bin Baz mengatakan jika di luar sholat terkadang boleh ditambahkan sayyidina, karena ada hadis yang berbunyi ana sayyidu waladi Adam, aku adalah penghulu pemimpinnya anak Adam. Tapi itu di luar sholat dan tidak dilakukan terus menerus. Boleh. Tapi di dalam sholat adalah perkara yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ikhwan, yang masih sayyidina tidak usah ditambahkan karena hadisnya tidak ada, ikhwan. Hadisnya tidak ada. Dan kita mengikuti petunjuk hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita beribadah berdasarkan petunjuk sunnah, bukan berdasarkan petunjuknya ustadz atau guru agama. Petunjuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz tugasnya menyampaikan agama, bukan membuat acara agama sendiri, bukan membuat tuntunan sendiri yang tidak berdasar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini. Nah, siapa yang masih biasanya sayyidina? Ayo ngacung. Jangan malu-malu, enggak saya marahi kok. Siapa yang masih menambahkan Madli ya, Fadri? Enggak boleh Fadri. Enggak boleh tambah sayyidina ya. Masya Allah. Mudah-mudahan antum dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan segera menikah Fadri ya. Amin. Wa ala ali Muhammad, dan atas keluarganya Muhammad. Dan atas keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akan dijelaskan, yang dimaksud sholawat di sini adalah pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala dan pemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana Allah bersolawat kepada Nabi Ibrahim, memuji Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarganya Nabi Ibrahim. Innaka, sesungguhnya engkau, Hamidun, ya Allah, adalah zat yang maha terpuji, Majid lagi maha mulia. Majid itu bisa diartikan maha mulia atau maha agung. Wa barik ala Muhammad, ya Allah berkahilah Nabi Muhammad,
Karuniakan kebaikan yang banyak kepada Nabi Muhammad. Keberkahan itu kebaikan yang banyak artinya. Wa ala ali Muhammad, dan atas keluarganya Nabi Muhammad. Kama barokta, sebagaimana engkau telah berkahi ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim, dan atas keluarganya Nabi Ibrahim. Innaka Hamidun Majid, sesungguhnya engkau zat yang maha terpuji lagi maha mulia atau maha agung. Pelajaran yang bisa dipetik. Al-ahkamu, hukum-hukum. Al-awwal, yang pertama, wujubus sholati ala nabi, wajibnya membaca salat kepada Nabi fit tasyahudil akhiri, di tasyahud yang terakhir, fis sholati, di kala salat. Adapun di tasyahud yang pertama ulama berbeda pendapat. Tasyahud pertama ulama berbeda pendapat. Tapi kalau di tasyahud yang terakhir ulama sepakat wajibnya. Qala Abul Aliyah, berkata Imam Abul Aliyah. Abul Aliyah ini seorang tabi'i, sering dinukil oleh para ulama. Imam Al-Bukhari sering menukil ucapannya beliau. Salatullahi ala nabiyhi, salawat Allah kepada nabinya, artinya adalah thana'uhu alaihi, pujian sanjungan Allah kepadanya, wa ta'zimuhu, dan pemuliaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, anna min haqqin nabi, sesungguhnya termasuk haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa haknya? An-nadwa, kita berdoa, wa nusalli, dan kita bersolawat alaihi, atas namanya, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak doa untuk Nabi dan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu lam yasilna hadzal dinul azimu, tidaklah sampai kepada kita agama yang agung ini, agama Islam ini, illa kecuali ala yadaihi, melalui perjuangan kedua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama ini tidak sampai kepada kita kecuali berkat perjuangan kedua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjuang. Thayyib. Ats-tsalits, yang ketiga, annahu sallallahu alaihi wasallam allama ashabahu as-salama was-salata alaihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam allama, telah mengajarkan ashabahu, kepada sahabat-sahabatnya, as-salama, ucapan salam, was-salata, dan ucapan salawat alaihi, atas beliau. Jadi kita tidak usah membuat sendiri-sendiri. Nanti kalau santri Ar-Rasyad ini yang 60 orang lebih, semuanya buat sholawat sendiri-sendiri, masing-masing punya jamaah sendiri-sendiri, maka lama-kelamaan sholawat Ibrahimiyah ini akan ditinggalkan oleh umat Islam. Semua bikin sholawat bid'ah sendiri-sendiri, semua bikin sholawat sendiri-sendiri, dan dikarang sendiri-sendiri. Yang ini nyuruh baca muridnya 1000, yang itu 2000, 3000, 10.000, kelenger baca sholawat sampai 10.000. Tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Islam, bacaan zikir yang sunnah itu hitungannya paling banyak 100. Ada yang hitungnya 1000 tapi hadisnya diperselisihkan. Kalau 100 ada bacaan zikir 100, seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehari semalam 100 kali. Tapi tidak satu dudukan, sehari semalam. Kalau satu dudukan, Rasulullah biasanya membaca astaghfirullah wa atubu ilaih 70 hingga 100 kali, dihitung oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hitungan lebih dari 100 tidak ada. Tidak ada satu dudukan menghitung, misalnya Rasulullah zikirnya sampai 1000, 2000, 3000, tidak ada berjamaah. Adapun zikir yang tanpa hitungan silakan baca berapapun, silakan. Lebih daripada itu enggak usah dihitung. Kalau sudah lebih dari 100 tidak usah dihitung. Seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, lebih dari 100 lebih baik kata para ulama berdasarkan hadis, dan tidak perlu dihitung. Kalau sudah 100 sudah, tinggalkan, enggak usah dihitung lagi. Sebanyak-banyaknya kita ucapkan. Jelas agama Islam itu mudah. Baik, jelas ini ikhwan. Yang keempat, ar-rabi', anna min asbabi uluwi sya'nin nabi. Sesungguhnya termasuk sebab-sebab ketinggian dan keluhuran kedudukan Nabi, wa raf'i darajatihi, dan tingginya derajat Nabi, adalah doa ummatihi lahu, doanya umatnya beliau kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah termasuk doanya umatnya beliau kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. As-sadis al-khamis, yang kelima, anna salafa, sesungguhnya para salaf. Salaf itu artinya apa ikhwan? Apa Ahmad? Salaf itu artinya as-salafu, ya, pendahulu.
orang-orang yang terdahulu, kaum salaf, para pendahulu. Sesungguhnya para pendahulu kita, tentunya yang saleh, ya, itu kan dahulunya yatahadauna, saling memberi hidayah, masailal ilmi, dalam permasalahan-permasalahan ilmu. Jadi ilmu itu bisa dihadiahkan. Ilmu itu bisa dihadiahkan, ikhwan, ya. Thayyib. Wa yaj'alunaha, dan mereka menjadikan ilmu, permasalahan-permasalahan ilmu itu menjadi tuhafan, hadiah-hadiah, qayyimatan, yang berharga. Jadi sebagai hadiah-hadiah yang berharga. Thayyib. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, as-sadis, Hamidun Majid. Hamidun, yang maha terpuji, Majid lagi maha mulia dan maha agung. Alhamdu wal majdu, pujian dan keagungan atau kemuliaan, ilaihima, kembali kepada keduanya, ilaihima yarji'u al-kamalu kulhu, kesempurnaan itu kembali kepada keduanya. Jadi kembali kepada keduanya, karena Allah itu terpuji dan Allah itu agung atau mulia. Taib. Kemudian beliau mengatakan di sini yang ketujuh, as-sabi' al-barakatu an-nama'u wa ziyadah. Yang dimaksud barokah adalah an-nama, tumbuh, berkembang, wa ziyadatu, dan bertambah, wa tabriku ad-du'a'u bihima, dan ucapan barokah adalah berdoa dengan doa keduanya, mohon tambahan dan mohon apa? Mohon berkembangnya atau tumbuhnya. Maka ketika kita mendoakan Rasulullah dengan doa keberkahan, artinya kita minta supaya Allah menambah dan menumbuhkan kebaikan-kebaikan pada diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, hadis yang berikutnya, bab yang berikutnya dijelaskan di sini, babud du'ai, bab doa ba'da tasyahudil akhiri, doa yang dipanjatkan setelah tasyahud akhir. Jadi setelah innaka hamidum majid, itu ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Ini kita baca hadisnya. Al haditsu ats-tsamina asyara, hadis yang ke-18 ba'dal mi'ati, setelah 118. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dites. Coba Sajid, ya, antum Sajid tahu siapa? Nama antum siapa? Sajid kan? Ya, Sajid. Abu Hurairah namanya siapa? Abu Hurairah itu kunyah, belakangnya Sajid. Namanya siapa? Ya akhi. Nama Abu Hurairah siapa? Sampingnya antum, siapa nama Abu Hurairah? Sampingnya lagi apa? Abdurrahman ibnu Sakhrin ad-Dausi. Ya. Berapa hadisnya Ahmad? 5.374. Ulangi, 5.000 5 kali. Terus satu lagi, dua lagi ya. Terus 5.000 hadis. Kapan lahirnya Abu Hurairah? Fadhal antum depan ini. Ini siapa nih? Abu Hurairah kapan dilahirkan? Tahun berapa? 19 SH sebelum Hijriah, qoblal hijrah. Wafat kapan? 59 Hijriah. Ya, Abu Hurairah. Baik, kita baca hadisnya. Qal, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u. Dahulu Rasulullah SAW biasa berdoa, membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Beliau biasa membaca doa, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguhnya aku berlindung kepadamu, min adzabil qabri, dari azab kubur, siksa kubur. Berarti siksa kubur itu ada. Saudara kita, sebagian kaum muslimin ada yang mengingkari siksa kubur. Kelompok Hizbut Tahrir itu mengingkari siksa kubur. Saya tidak berbicara Hizbut Tahrir yang di Indonesia. Kalau di Indonesia masih Ahlus Sunnah, tapi ikut-ikutan dengan kelompok yang menyimpang. Hizbut Tahrir yang akan di pusat tanah itu Neo Mu'tazilah Jadidah. Mereka mengingkari azab kubur dengan alasan azab kubur hadisnya tidak mutawatir. Ini bodoh. Azab kubur itu mutawatir, Mas. Makanya belajar ilmu mustalah supaya tahu hadis itu mutawatir seperti apa, ahad seperti apa. Sekalipun hadisnya ahad, tidak boleh ditolak jika hadisnya hasan atau sahih. Berarti dia tidak paham. Ditolaknya hadis bukan karena perawinya sedikit,
Ditolaknya hadis jika perawinya tidak memenuhi persyaratan. Bukan perawinya sedikit, ya. Makanya kalau ada Hizbut Tahrir ngaji, suruh pulang dia, pulang sampean. Enggak mutawatir. Ngaji seorang diri, harus banyak orang ngomong bareng-bareng, itu baru mutawatir. Paham tidak? Paham tidak? Kalau dia ceramah sendirian, Mas sampean Hizbut Tahrir ya, bukan Ahlussunnah ya, bukan, saya Hizbut Tahrir. Gak boleh ceramah sendirian, harus banyak orang. Itu kaidah yang sampean pegangi. Harus ceramahnya minimal 10 orang ngomong bareng, baru nanti saya percaya. Karena itu pun saya teliti dulu sampean perawi thiqah apa tidak. Gitu ya, Masya Allah. Harus cerdas Ahlussunnah, tidak boleh bodoh kita. Harus cerdas. Ikhwan-ikhwan Ahlussunnah harus cerdas. Antum penghafal Quran ya ikhwan, hufadzul Quran. Antum hamalatul Quran, pembawa Al-Quran harus cerdas, nggak boleh bodoh. Orang yang menghafal Quran itu otaknya cerdas, diberi oleh Allah kecerdasan, menghafal apa saja cepat. Jika Al-Quran dihafal dan dijaga, apalagi kamu, iya kamu, ya, dijaga, kamu, pasti dijaga. Kamu dijaga. Kalau Al-Quran dijaga, pasti kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tertawa antum? Siang-siang begini tidak membuat perguyonan ya, ngantuk semuanya. Muhammad Ilham tadi matanya sudah ngantuk. Tayyib. Wa adzabin nar, dan adab siksa neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari ujian kehidupan dan ujian kematian. Hidup dan mati itu ujian para jemaah. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah ujiannya al-masih dajjal. Kenapa dajjal disebut al-masih? Ada dua alasan disebutkan oleh para ulama. Pertama, dia mengusap bumi, jadi kakinya pernah menginjak seluruh daratan di bumi dalam 40 hari. Hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 pekan, 1 Jumat, hari keempat sampai hari ke-40 seperti hari-hari biasa. Semua pernah diinjak. Dia bisa berjalan cepat dari satu tempat ke tempat yang lain dajjal. Yang kedua, kenapa disebut al-masih? Karena matanya diusap oleh Allah yang sebelah kanan, sehingga tinggal putihnya, hitamnya tidak ada, tidak bisa melihat, buta sebelah matanya. Disebutkan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab tentang Asratus Sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat Al-Kubra yang besar dengan kemunculan Dajjal. Wa fi lafdin, dalam sebuah lafaz, li Muslimin, diriwayatkan Imam Muslim. Kalau atas tadi Bukhari Muslim ya kawan ya. Adapun yang bawah Muslim. Rasulullah bersabda, "Idza tashahhada akhadukum," apabila salah seorang di antara kalian membaca tasahud, tahiyat, falyasta'id billah, hendaknya dia meminta perlindungan dari Allah, meminta perlindungan kepada Allah min arba, dari 4 perkara. Yaqulu, hendaknya dia mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam. Tsumma dzakara, kemudian perawi menyebutkan nahwahu, hadis yang semisalnya. Jadi hadisnya semakna, redaksi hadisnya, matanya semakna. Pelajaran yang bisa diambil, al-ahkamul ma'khudhatu minal hadis, hukum-hukum yang diambil dari hadis tersebut. Apa yang bisa kita ambil istimbatnya? Yang pertama, al-awwal istihbabu hadad du'ai, disunahkan untuk membaca doa ini akiba at-tashahhudil akhiri, setelah tasahud akhir. Akibah itu Ustaz Abdul kan seperti ba'da tadi ya. Ya. Dia seperti ba'da. Jadi dia termasuk apa? Dzaraf zaman ya. Dzaraf zaman seperti ba'da. Akibah setelah at-tashahhudil akhiri, tasahud akhir ya. Akhuna Abdurrahman. Antum kan belajar alfiyah ya. Dibaca akibah atau akbah? Akibah kayaknya. Akibah. Jadi dia seperti ba'da. Maknanya sama persis dengan ba'da. Setelah. Jadi disunahkan membaca doa ini setelah kita membaca tasahud sampai innaka hamidum majid. Kemudian bacalah doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ini riwayat salah satunya. Ada riwayat yang lainnya agak berbeda sedikit pada redaksinya. Kama huwa sharihun, sebagaimana hal ini jelas dan gamblang, sharih. Bitaqyidihi, dibatasinya bihadal makan, pada tempat ini, min fi sahihi Muslim, di sahih Muslim. Jadi hanya dibaca oleh Nabi setelah tasahud. Jadi sudah ditakyid ini, sudah dibatasi tempatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atsani, yang kedua, anna hadhil isti'adata, sungguhnya permohonan perlindungan ini min muhimmatil adiyati, termasuk doa-doa yang paling penting, yang urgen. Wa jawami'iha, dan doa-doa yang paling mencakup, paling mengumpulkan makna-makna.
Thayyib. Yang ketiga, tsalits thubutu adzabil qabri, ditetapkannya adab kubur dalam hadis ini. Ini membantah kelompok Mu'tazilah yang tidak percaya dengan adab kubur. Wa annahu haqqun, sesungguhnya adab kubur itu benar adanya. Wal imanu bihi wajibun, mengimani adanya adab kubur wajib. Apa ikhwan? Wajib. Makanya harus belajar firaq. Antum setelah mengerti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ikhwan-ikhwan yang sudah senior, belajarlah kitab-kitab tentang manhaj supaya kita tahu mana akidah Al-Mu'tazilah, mana Jahmiyah, mana Al-Asy'ariyah, mana Al-Qadariyah, mana Al-Jabriyah, mana kelompok-kelompok sesat. Harus tahu Al-Khawarij, Al-Murji'ah, supaya kita tidak tersesat jalan kita, agar kita dibimbing oleh Allah di atas hidayah Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman As-Salafus Saleh. Sesuai dengan pemahaman siapa? As-Salafus Saleh. 6. Kemudian yang keempat, Ar-Rabi' at-tahaffudhu min syubuhatil hayati. Kita dalam hadis itu diajari untuk menjaga dan memelihara diri kita dari subhat-subhat kehidupan. Apa subhat, ikhwan? Racun-racun kehidupan, kerancuan-kerancuan berpikir yang disebarkan dalam kehidupan kita. Thayyib. Wa syahawatiha, dan syahwat-syahwat kehidupan al-athimati, yang membawa kepada dosa. Li'annaha sababus syurur, karena itu semuanya merupakan sebab keburukan-keburukan. Thayyib. Kemudian yang kelima, al-khamis, at-tabassuru bidu'ati su', hendaknya kita pandai melihat siapa dai-dai keburukan, wa nasiril ilhad, dan orang-orang yang menyebarkan ajaran ilhad. Ilhad itu apa? Ateisme. Wal fasad, dan menyebarkan kerusakan. Fa innahum yakhrujuna, sesungguhnya mereka keluar alan nasi, di tengah-tengah manusia, bismil muslihin, dengan nama, diberi nama al-muslihin. Tahu al-muslihin? Orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang memperbaiki. Ya, al-muslihin itu orang-orang yang memperbaiki. Al-mujaddidin, kaum pembaharu. Mereka menamakan dirinya al-muslihin, orang-orang yang melakukan perbaikan dan juga pembaharuan. Wa hum fil haqiqati, namun mereka pada hakikatnya adalah al-hadimun, kaum perusak, lil fadilati, merusak keutamaan agama ini, wadin, dan agama ini secara keseluruhan. Waliyadzubillah. Taib. Kemudian pelajaran berikutnya, fitnatul hayah, fitnatul mahya. Apa yang dimaksud dengan fitnah kehidupan? Ma yata'arradu lahul insanu, apa yang dihadapi oleh manusia, muddata hayatihi, selama hidupnya, minin sighali bidunya, berupa tersibukkannya dirinya dengan dunia, wa syahwat, dan syahwat. Wa adhamuha, dan sebesar-besar fitnah kehidupan adalah su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Su'ul khatimah. Apa su'ul khatimah, ikhwan? Akhir kehidupan yang buruk. Tadi saya melihat video, ikhwan, seorang ahli hadis dari India, namanya Syekh Abdul Matin Asghar, rahimahullah ta'ala. Barusan tadi dikabarkan oleh seorang ulama Saudi Arabia, Profesor Dr. Al-Qaryuti. Beliau menghabarkan bahwasanya ulama ini baru meninggal dunia. Indah sekali meninggal dunia. Tahu enggak meninggal dunianya? Beliau menyampaikan ceramah dalam nadwah, pertemuan ahlul hadis di India. Ceramahnya tentang apa? Hubbus sahabah, tentang cinta sahabat. Ketika baca ayat baru menjelaskan, beliau wafat di kursinya. Subhanallah. Kita ingin, ikhwan, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan berbuat kebaikan. Maka antum yang rajin belajarnya, ya, ibadah yang rajin, menghormat gurunya, memuliakan gurunya, yang guru mencintai murid-muridnya, sayang kepada murid-muridnya, ya saat itu ya, kalau punya duit kasih duit anak-anak, ya insyaallah. Guru begitu, mencintai murid-muridnya dan seterusnya. Apa namanya, yang murid santri menghormati guru-gurunya. Kita berharap Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Yang terakhir, fitnatul mamati. Fitnah kematian adalah hiya fitnatul qabri. Yang dimaksud di sini adalah fitnah kubur, ujian pertanyaan dalam kubur. Kama warada fil Bukhari, sebagaimana datang dalam kitab Al-Bukhari.
Ya, an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, dari Asma putrinya Abu Bakar. Wa innakum, sesungguhnya kalian, kata Rasulullah, tuftanuna, akan difitnah, diuji kalian itu fi kuburikum, di kubur-kubur kalian. Mithla au qariban, seperti atau dekat min fitnati dajjal, dari ujian dajjal. Jadi ujian dalam kubur itu beratnya seperti atau mendekati ujian dengan datangnya dajjal kelak. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ikhwan. Taib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian dan taufik. Semoga Allah mudahkan kita untuk mencari ilmu dan untuk mengamalkan ilmu, ya. Ikhwan yang semangat. Alhamdulillah antum hidup di zaman yang penuh berkah sekarang ini. Semua ada di pesantren kita, alhamdulillah. Pesantrennya kipas angin ada, lampu ada, semuanya ada, karpet ada, air ada, makanan ada, kamar mandi banyak, ya. Kamar mandi banyak, lapangan futsal ada, masya Allah. Apa yang kurang? Yang kurang semangat kita dan keikhlasan kita. Mari kita perbaiki semangat kita dan keikhlasan kita. Jelas ya? Yang semangat belajarnya, jangan malas-malasan. Anak datang dari tempat yang jauh, harusnya antum belajar kitab ini ke tempat anak. Tahu nggak? Anak belajar kitab ini dengan Syekh Khalid Al-Huwaisin. Syekh Khalid Al-Huwaisin, guru saya, itu ketika mengajar kitab ini nggak bawa kitab. Jadi beliau duduk begini, bersila di kursinya. Sila di kursinya, muridnya membaca. Beliau menjelaskan, tang begitu menjelaskannya. Faedah pertama, 1, 2. Pernah beliau menyebutkan 30 faedah. Saya sampai capek nulis itu. Nulis terus faedahnya. Nulis gitu. Faedah pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai 30. Seandainya beliau teruskan bisa ngaji kitab ini. Dan tahu ngajinya pada subuh sampai jam 10 malam baru berhenti. Bukan 1 jam, setengah jam, ada sampai 10 malam. Berhentinya sholat makan begitu. Tidak ada istirahat sama sekali. Tidak ada tidur siang seperti antum, nggak ada. Belajar terus kita. Nah, dan kitab ini yang diselesaikan beberapa hari saja kitab ini. Sehari baca 50 hadis, tahu nggak? Sehari berapa? 3 hadis, kecil bang bro, kecil itu, mas bro. 50 hadis dibaca, ya. Semangat. Makanya santri tidak boleh lihat jam kalau belajar sama saya. Nanti selesainya jam 4 saya. Kalau antum lihat jam, saya selesainya jam 4. Ringan selesai jam 4, jam 10 malam harusnya selesainya, ya. Belajar yang rajin. Antum kalau belajar dengan ulama Saudi, berdiri pantat antum tebal, ya. Ini tebal semuanya. Sewak gitu. Gini. Wah, gitu. Kalau belajar dengan saya kan nggak sakit. Nanti saya buat sakit insyaallah taala. Harus belajar begitu. Semangat dalam belajar. Tidak boleh loyo. Penuntut ilmu harus semangat dalam menuntut ilmu. Nggak boleh loyo. Ya, baru dimarahi ustadznya sudah loyo. Harus semangat. Belajarnya semangat. Taib. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini antum tidak saya suruh menghafal. Dulu kami Bukhari Muslim itu kalau nggak hafal berdiri, belajarnya bawa kitab ini berdiri, ngatek berdiri. Tidak ada duduk. Enak, yang hafal duduk, yang tidak hafal berdiri. Ini kalau saya suruh menghafal, yang berdiri lebih banyak daripada yang duduk nanti. Yang duduk adalah kameramen saja. Yang lainnya berdiri ini, tidak hafal. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.